Lalu yang kelima Mas Dinus. Itu kan mawas diri ya. Mawas Tadi diri yang keempat mawas lebih diri. paham dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah paham dengan diri kita sendiri, kita akan menemukan dewa ruci kita sendiri. Guru sejati. Ros sejati awake dhewe. Yang itu anak dibilang putra Bapa ning agama Nasrani. Nah, kita itu adalah putra Sang yang Maha Tunggal itu. Turun ke bumi, ngejo wantah dadi menungso. Itu. Nah, maka ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, kita akan menemukan Tuhan yang sebenarnya yang singgah di dalam diri itu. Kita makanya nih ajaran Jawa adalah sejatine ora ana pangeran sing ana ingsun. Iya. Nah, ilmu Syekh Siti Jenar, ya kan gitu. Makanya orang dulu Syekh Siti Jenar bilang gini, dianggap menuhankan diri kita. Padahal diri kita itu sebenarnya Tuhan. Nah, dari sifat Tuhan ini dikelilingi oleh sifat-sifat ragawi atau manusiawi yang namanya, karena kenapa orang manusia itu mempunyai sifat ragawi atau yang namanya ego dan nafsu ya, makanya karena roda kehidupan ini berputar dengan cakra, bumi ini berputar ya. Nah, roda cakra ini maka dibilang Batara Cakra. Nah, dengan adanya roda kehidupan maka terciptanya waktu dan ruang. Nah, kan? Nah, akhirnya ruang itu menyebabkan hawa panas. Nah, panas itu akhirnya mempunyai keinginan. Karena waktu ini suatu harapan. Waktu kan menciptakan harapan. Iya, iya. Nah, harapan ini akan bisa diseimbangi ya. Kalau harapan terlalu berlebihan, akhirnya timbullah kemurkaan. Ya kan? Ketika pemanasan dalam diri kita, hawa panas ini, kita tidak bisa mengontrol, maka timbullah angkara. Ya, maka disatukan Batara Kala dan Duga itu adalah angkara murka. Sasmitanya seperti itu, sanepo. Nah, makanya kan bumi ini berputar menghasilkan ruang dan waktu. Nah, ketika kita berada di sisi itu, di tengah-tengah itu, kita masih setidaknya kita sudah bagian dari pengejawatan Sang Maha Tunggal itu sendiri. Maka dibilang dalam Nasrani adalah putra Allah. Iya, iya. Nah, itu. Mula ora salah nek Syekh Siti Jenar yo ingsun sejatine Gusti. Mula dalam Jawa sejatine ora ana pangeran sing ana ingsun. Ingsun ingkang sing iso madangi jagat, sing iso bae purbaning jagat. Purba itu adalah kedamaian, ketentraman itu sendiri. Nah, ketika kita bisa menciptakan kedamaian itu, ketentraman, disitulah dununge Gusti. Monggo diarani dununge Gusti itu ana ning katentremane ati. Ya. Nah, ketika orang kehilangan ketentraman, dia telah kehilangan Tuhannya sendiri. Iya, iya. Nah, makanya kelimanya adalah istilahnya jati diri, ingsun sejati. Makanya ketika orang bisa ojo nandung sari, ojo orang ukur sari, bisa topo sari, mawas diri, akhirnya bisa menemukan jati diri. Jadi dibilang ngulat sari, ngulat kan melihat, ngulat itu artinya kan melihat, sari kan awakku, ingsun. Lah, ketika kita melihat diri kita sejati yang dinamakan di dalam pewayangan, ketika Bima menemukan dewa rujinya yang wujudnya sama tapi kecil, itu adalah orang yang sudah itu tadi bisa mulat sariro. Ketika kita sudah bisa mulat sariro, itu berarti kita sudah menemukan hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati. Makanya kan urip sejati ning urip yang sejati. Ya kan, makanya kan itulah kenapa ada perjanjian yang Sabdo Palona Yoginggong itu, yaitu kembalinya ajaran-ajaran seperti itu sudah nggak tahu kemana gitu kan. Dikembalikan lagi. Banyak orang mengunggulkan tentang ini itu, tapi istilahnya gini, tong kosong nyaring bunyinya kan gitu kan. Ya banter suara nih ini jero nih rano apa-apa nih kan gitu kan. Itu makanya kuwi.
Makanya kan hidup itu kita ya itu tadi. Zaman sekarang hanya untuk menuruti kebutuhan raga. Tapi kebutuhan jiwa itu nggak dipedulikan gitu kan. Makanya kan perlu kebangkitan spiritual, perlu pengejawantan dari leluhur dulu, menyawiji marang anak cucu-cucunya sekarang. Tujuannya untuk seperti itu. Untuk apa? Untuk keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini harus dibangun dari diri kita semuanya, penghuni manusia, penghuni bumi ini, ya kan? Ketika alam tercipta keseimbangan, maka tergantung pada keseimbangan penghuninya sendiri. Karena apa? Bumi ini menjadi kayak gini karena ulah siapa? Apa ulahnya monyet ya juga enggak, ya kan? Apa ulahnya kucing ya orang kan? Tapi ulahnya manusia kan? Nah, gitu kan. Makanya manusia itu kakean karep. Manusia itu kakean gaya, kebanyakan gaya. Ketika gaya itu akan beriringan dengan tekanan, gitu. Wong nek kakean gaya, nek kakean tenak, akhirnya kakean tekanan, iya. Karena apa? Kenapa tertimbulnya gaya? Ini kakean karep. Banyak karsa itu tadi, artinya banyak gaya. Yang inilah, yang itulah. Aku harus ini, harus itu, harus banyak berharap dan bertumpuk-tumpuk dan akhirnya nggak ada habisnya, terus menggali terus harapan. Stres, harapan satu ingin lagi, harapan satu ingin lagi, terus sampai puas. Nggak ada puasnya manusia. Ya, maunya awalnya jadi orang miskin, jadi orang kaya, setelah orang kaya pengen jadi apa lagi kan gitu kan. Nah, itulah suatu manusia itu sudah menemukan Tuhannya sebenarnya, tapi ingin beranggapan sebagai Tuhan, seakan-akan dunia itu mau dikuasai sendiri. Itu yang terjadi dunia sekarang. Contohnya manusia ingin bikin matahari sendiri. Nah, itu sudah kelewatan. Nah, itu sebuah bagian dari ini, nanti akan menjadi ya negara mana itu akan menjadi negara mana yang begitu itu akan mendapat sanksi dari sang semesta. Ulah manusia ini seakan-akan ingin melebihi kuasa Tuhan. Ya lihat saya saja nanti, bagi negara manapun yang mempunyai rasa keakuan dirinya sebagai penguasa, yang terjadi ya nggak tahu nanti. Karena 2023 ini adalah angka 2023 kalau jumlah berapa? 9 ya. Kalau itu tanggal 1 Januari. Kalau 1 Januari 2023 kan 9. Kalau 2023 ya berapa di jumlah? Iya 9 toh. 2 tambah 2 4 tambah 3 4 tambah 2 dong. Kan 2023 22 03 2023 2 tambah 2 kan kosongnya radio tadi. Iya 7 kan. Nah, angka 7 itu adalah betul gitu loh kan. Sing yaitu tadi yitno yuwono leno keno. Siapa yang hati-hati akan selamat, siapa yang tidak hati-hati ya akan celaka. Iya. Itu tahun 2023. Nah, dan tahun Imlek ini jatuh pada siu kelinci air. Nah, itu kelinci air itu kan punya dua kan, simbol dua. Ya kan gini. Ya. Kupingnya. Ya kupingnya loro toh. Kalau naik simbol kelinci kan gini toh. Iya. Dua kan. Ini simbol keseimbangan. Nah, telinga itu kita harus meningkatkan kepekaan ini. Sinyal, kita meningkatkan sinyal itu kepekaan, kita menselaraskan dengan alam. Ketika kita mampu menseimbangkan dengan alam itu sendiri, kita akan dilindungi, diayomi oleh alam itu sendiri. Karena alam sedang ingin mencari keseimbangan. Reflektivitas alam itu sendiri mencari titik nyaman. Nah, otomatis kalau alam ini mencari titik nyaman kan mesti ada yang gerak kan? Betul sekali. Nah, ketika ada yang gerak ini, nah, kelinci air yang digerakkan ya airnya. Tahu maksudnya? Iya. Bencana, alam ini melakukan sebuah bencana untuk melakukan suatu keseimbangan melalui faktor terbesarnya adalah air ya. Nah, itu 2023 itu ya itu tadi baru mau mendekati aja sudah kejadian kemarin, apalagi besok kan gitu kan. Loh,
Ini bukan ramalan, ini kita melatih kayak gini. Fungsinya orang spiritual itu kita bisa mendeteksi sinyal-sinyal seperti itu. Kalau Jawa diarani ngerti sak durunge winarah itu kan kita mengerti. Oh, ada deteksi. Gitu. Memang kayak gitu. Kalau boleh tahu Mas Dinos, seperti panjenengan. Nah, itu tanda-tandanya seperti apa sih? Sinyal-sinyalnya Gini. mengetahui Kinerja indera. Indera kita kan ada 5 ini. Ya kan? Nah, setiap indera itu kan banyak sarafnya ini. Gitu. Mata nek diculek kok lara banget, Mas. Gitu. Kuping nek dirokok ya lara banget kendangane iki lho. Terus senggol mak aduh ya gitu ya. Hidung ya nek jenengan di bulu hidung ditarik lara banget. Nah, itu. Pasti ya karena itu tempat indera. Karena indera itu di dalam indera manusia itu kan setiap dari 5 indera kan bahkan di sini jenengan nek dikok ini ditusuk lara ya, Mas. Nah, indera pusat-pusat indera itu kalau terdapat berbanyak saraf, dan saraf itu bisa merasakan sesuatu sakit dan tidaknya tubuh ini. Iya kan? Karena peka banget, ya gitu kan. Iya. Nah, ini itu gunanya apa? Itu untuk merespon rangsangan yang masuk dari luar tubuh. Nah, ketika kita bisa menaikkan vibrasi kita, frekuensi kita, orang akan cenderung punya indera keenam. Ya kan? Karena ada peningkatan level kepekaan itu sendiri. Nah, kepekaan apa? Hasiatnya itu peningkatan hasiatnya itu hertz itu kan naik. Ada peningkatan frekuensi itu bisa membaca gelombang frekuensi getaran. Nah, getaran ini bisa menangkap sinyal-sinyal yang tidak mudah diterima oleh mata lahir, hidung lahir, telinga lahir. Karena penciuman yang non lahir itu juga ada penglihatan, makanya dibilang mata batin. Ya. Makanya orang sudah akhirnya bisa mengetahui indera keenam. Lebih dalam lagi, lebih lembut lagi, karena semakin kita menembus partikel yang semakin lembut itu otomatis kan kita butuh frekuensi yang jauh lebih besar. Ya kan? Makanya kan semakin tinggi frekuensi, kenaikan frekuensi seseorang, maka akan semakin bisa mendeteksi sesuatu yang semakin lembut. Nah, akhirnya ada peningkatan dari indera keenam ke indera ketujuh. Nah, makanya kan di dalam tubuh manusia itu kan ada 7 lapisan. Lapisan zat, ya kan, lapisan ion, ya kan, lapisan atom, gambaran gitu. Lapisan kuark, anti kuark, boson. Nah, semakin lembut. Nah, indera 6 itu baru level ion. Untuk melihat atom kita harus mempunyai indera ketujuh. Semakin lembut tinggi lah indera ketujuh itu frekuensinya lebih tinggi. Nah, itu untuk membaca lapisan yang ada di dalam diri kita. Nah, lapisan itu ada 2. Di dalam diri kita ada 7 lapisan. Di jagat semesta itu juga ada 7 lapisan yang namanya dimensi. Nah, dimensi. Nek dirari wong Jawa ngarani, wong zaman orang leluhur kita dulu itu nggak tahu namanya dimensi. Lihatnya ngertinya kan langit cap itu. Ya. Artinya itu 7 dimensi itu tadi. Nah, makanya langit cap itu tuh ada di jagat gede, juga ada di jagat cilik kita. Karena kan di dalam zat itu kan rogo ya, zat air, api, angin, tanah. Ya kan, di dalam diri kita terjadi 4 unsur. Nah, terus zat, di dalam zat ada sel. Nah, di dalam sel ada ion, ya, gitu. Di dalam ion ada atom. Ya, di dalam atom ada kuark dan anti kuark. Di dalam atom masih ada proton dan neutron, elektron. Betul. Masih ada antar, akhirnya Higgs boson itu ya. Nah, ketika kita menemukan Higgs boson ini diarani teori, Mas. Nah, makanya untuk menemukan guru sejati yang sebenarnya itu jarang sekali. Bila ada orang yang masih mempunyai sifat arogansi, masih belum bisa damai dengan dirinya sendiri, masih belum muring-muring karo wong, berarti kan durung damai karo awake dhewe. Itu belum menemukan Tuhan yang sebenarnya, guru sejatinya itu. Kalau sebatas bisa membedakan benar dan salah itu banyak.
tapi untuk tindakan di dalam terimplementasi di dalam perbuatan dan tingkah laku kita sulit sekali gitu. Makanya ketika orang masih ini itu masih bersifat arogan, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, yaitu karena sifat Tuhan itu adalah sifat surga. Surga itu adalah kedamaian itu sendiri. Okay. Nah itu makanya kan itu yang lingo, yaitu mulat sariro. Makanya kan ketika kita ingin terbebas dari segala mara bahaya bencana, istilahnya katebine saka ngiring sambikala gampang kan. Nek cara Jawa kan. Kita harus mempunyai kunci ini. Cukup 5 ini. Ojo naning sarira, ojo ngukur sarira, ojo apa? Kudu bisa tepo sarira, mawas diri, mulat sarira. Ketika bisa menjalani ini, kunci hidup itu nggak usah banyak-banyak. Bisa menjalani ini lah, wis urip ayam tentrem. Kita akan menemukan sejati ning urip-urip